Oke, selamat sore teman-teman. Jadi ada beberapa DM yang masuk ya ke Selasa Rally yang menanyakan tentang, Bang, kalau pakai Bluetooth yang ada di pasaran, yang ada di toko hijau ataupun toko oranye, itu bisa berfungsi atau tidak? Saya sampai bela-belain beli teman-teman, ya, yang dari toko oranye. Ini mereknya Surefly. Saya nggak di-endorse ya sama ini ya, saya beli sendiri ini namanya wireless button controller. Jawabannya, apakah ini bisa digunakan untuk mengontrol roadbook? Ya, bisa, tapi tentu ada beberapa kekurangan, dan itu yang hari ini kita akan bahas dibandingkan dengan controller yang memang kami buat dedicated untuk bermain rally dari Selasa Rally. Saksikan terus. Oke teman-teman, di sini ada dua tablet ya. Satu Tab Active 5 yang sudah saya pairing ke Bluetooth controller dari toko oranye. Kemudian satu lagi Samsung A9 Lite, ini sudah saya pairing ke controller SR. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Ini kita nyalakan ya. Ini kedua-duanya konfigurasinya sama ya teman-teman, tombolnya. Konfigurasi standar yang digunakan oleh Rally Navigator sebenarnya. Ini saya coba nyalakan. Nah, kedip-kedip ya, dia biru. Nah, kedip, dia mulai stabil. Nah, ini seharusnya sudah mulai bisa digunakan. Nah, ini kita coba ya, tombol plus kita pencet. Nah, teman-teman. Naik ya. Nah, bisa ya teman-teman. Kemudian kalau saya klik agak lama tombol plusnya, nah ini malah naikin trip meter. Tapi kita lihat naikin trip meter ini kayak ada jeda-jeda nih teman-teman. Dia tidak smooth. Kemudian turunkan trip meter, dia juga ada jeda-jeda. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita ngeklik sekali, dia turun. Jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman bermain rally raid dan ingin menurunkan lumayan banyak waypoint, itu harus pencet berkali-kali teman-teman. Misalkan satu ini, nah seperti itu. Atau naik sekali, macet. Nah, terus seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya dengan controller SR. Nah, ini cepet ya, langsung pairingnya. Jadi controller SR itu menggunakan, ini adalah switch untuk maju mundur ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini saya clean sekali tuh. Gak ada delay. Zero delay ya teman-teman. Ini cepat sekali tuh. Dan ini kalau saya pencet terus, dia akan turun terus. Oh, sampai selepas. Naik ke atas pun begitu. Sampai selepas. Ini menggunakan prinsipnya yang ada di controller di Dakar teman-teman. Ya. Jadi kalau selama kita pencet, dia akan terus scroll. Selepas baru kita dia berhenti. Begitupun dengan trip meter ya teman-teman. Pencet sekali dia akan terus naik. Ya, ini dedicated teman-teman ya. Jadi tombol untuk kontrol roadbooknya naik turunnya dia beda. Tombol untuk trip meternya juga kita bikin beda di sini. Naiknya bisa sekali. Atau kalau kita pencet agak lama, tahan, dia naiknya cepat. Tapi tidak ada delay teman-teman. Beda sama tadi ya, kalau teman-teman perhatikan. Turun pun begitu. Tidak ada delay. Teman-teman. Jadi bedanya kenapa di sini? Kok di sini ada delay, di sini ada delay, di sini nggak ada delay? Padahal ini sama-sama Bluetooth ya teman-teman ya. Ini sama-sama menggunakan teknologi Bluetooth, sama-sama ada baterainya. Tapi yang saya ini sudah dioptimalkan, yang SR punya ya, sudah dioptimalkan untuk menggunakan power yang lebih tinggi. Nah, tujuannya apa? Supaya konektivitas Bluetooth-nya tetap stabil. Kemudian karena ketika kita bermain rally raid, kita tidak ingin adanya jeda atau kekurangan power ketika kita mengontrol navigasi. Nah, yang ini kenapa kok bisa ada delay dan segala macam? Karena ini memang ditujukan untuk kehematan baterai teman-teman. Jadi supaya dia lebih hemat, memang powernya itu kalau kita lihat di komputer tuh kadang-kadang dia di sleep, dikurangi, di reduce. Nanti dia akan ke-trigger lagi ketika kita memencet, baru dia akan nyala lagi, nge-calling lagi, baru dia menggunakan powernya di situ.
itu untuk kehematan baterai dia ya. Karena balik lagi, tujuan kontrol ini kan sebenarnya bukan untuk bermain rally rate gitu lah. Sedangkan yang ini memang sudah saya optimalkan programnya untuk bermain rally rate. Jadi no delay, dia lebih cepat ya, cepat, tepat, dan lebih dedicated gitu untuk tombol-tombolnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian teman-teman, apakah hanya tombol ini digunakan untuk bermain rally rate saja? Tentu tidak teman-teman, karena di sini pun di dalam otaknya ya, di modul ini saya sudah sisipkan beberapa konfigurasi-konfigurasi yang bisa digunakan. Contoh, ini saya kalau mau keluar dari piste dari sini, saya lewat tombol aja nggak akan bisa nih pakai yang Bluetooth control ini. Tapi kalau saya pakai tombol ini saya tinggal pencet ini. Nah, teman-teman lihat ya, tuh. Ini saya tinggal close all. Nah, kemudian ini langsung saya bisa pilih. Misalkan saya mau buka Locus ya. Nah, seperti itu. Locus map ya. Kemudian saya pindah mode ya, pindah mode ke warna orange. Nah, pindah orange. Kemudian, nah ini saya bisa zoom. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama dengan Sourfly. Sebentar ya. Kita coba ke Locus. Oke. Oke. Nah, ini harus dipencet agak lama. Nah, dia bisa ngezoom ya. Agak lama, minusnya dia zoom out. Tapi nggak bisa gerak kanan dan kiri. Nah, kalau yang saya zoom in, zoom out, position, ya, geser, geser, naik, turun, naik, position, gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi ada beberapa fungsi tambahan, termasuk di sini saya sudah tuliskan sebenarnya di atas ini ya, untuk Spotify, untuk main rally roadbook, untuk Locus dan Osman ada SF Trip Meter kalau nanti yang kalian teman-teman pilih yang versi Pro. Kemudian ada untuk main DMD2 juga. DMD2, nah ini lucu juga nih DMD2. Kalian belum pernah lihat ya? Loh, ini kok kesini. Bentar. Nah, ini saya balik lagi ke piste. Nah, ini aja deh. Teman-teman, ini kalau dibikin ke DMD2 ya, ini saya contoh ke DMD2 ini ya. Ini ya. Cara memindahkan ini ke menu di bawah, gimana caranya pakai ini? Tidak bisa teman-teman. Tapi kalau ini, teman-teman bisa lihat. Tuh, pindah teman-teman ke sini. Nah, home. Nah, bisa teman-teman. Mau di close, oke saya pindahkan lagi ya ke bawah. Tap, right, close. Saya close aja ya. Oke, nah itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa perbedaan ya antara Bluetooth controller ya dengan memang dedicated controller yang khusus dibuat untuk bermain rally rate teman-teman. Memang balik lagi kalau tujuannya untuk sekedar tidak memperdulikan tentang delay, kalau masih ada jeda-jeda juga tidak apa-apa, ya tidak masalah sebenarnya pakai kontrol ini dan bisa gitu loh. Tapi kalau teman-teman jatuhnya di kejuaraan IRA gitu ya, kayak seperti ini yang saya pakai sekarang, pertama speed juga penting, kemudian yang tidak kalah penting juga pembacaan navigasi ya, karena sepanjang ratusan kilometer pasti kita akan membaca navigasi, dan membaca navigasi itu butuh kecermatan, ketepatan gitu teman-teman. Karena ya jadi karena tanpa ini harus kita kontrolnya itu benar-benar teman-teman. Ketika kita scroll maju mundur itu harus tepat ya. Jadi kita kayak gini itu harus tepat di waypoint berapa, kemudian kontrol trip meternya juga harus benar gitu ya.
karena berasa teman-teman. Kalau kita lagi speeding sambil ngontrol ini, itu kalau ada delay itu sangat berasa sekali gitu ya. Saya mendevelop ini tuh udah cukup lama ya teman-teman ya, karena saya juga bermain rally raid gitu ya. Jadi secara perspektif dari POV saya dalam membuat tombol, saya pengen tombol itu benar-benar bekerja ketika saya bermain gitu. Artinya ketika saya scroll maju dia harus cepat scroll, ketika saya ngerubah trip meter dia harus cepat ngerubah trip meter gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat lambat ketika merubah navigasinya seperti itu. Tapi balik lagi, ini pilihan ya teman-teman, karena ada juga DM yang kok harganya beda ya controller ini sama controller ini ya. Karena ya balik lagi, ini SR buat ini memang marketnya bukan untuk yang ini. Beda market, ini memang untuk dipakai untuk main rally raid. Tapi kalau teman-teman tanya bisa pakai ini, ya bisa-bisa aja gitu. Mungkin ini cocok kalau teman-teman main masih di time rally ya, yang tidak mengedepankan speed gitu ya, masih time rally, masih santai-santai, atau fun rally yang masih santai-santai, bisa pakai ini. Tapi kalau kalian teman-teman sudah naik level, mainnya udah di speed, cepat, dan harus butuh ketepatan yang luar biasa, saya sarankan sih pakai kontrol-kontrol seperti ini. Tidak harus punya SR teman-teman, ada juga merek-merek luar ya, ARN atau apalagi ya, saya lupa merek-merek di luar tuh ada. Tapi kalau teman-teman cari fungsi yang harganya murah, ya nggak murah sih, harganya terjangkau ya untuk ukuran di Indonesia, dan memiliki fungsi yang mirip dengan di luar sana, ya saya sarankan sih pakai yang ini gitu. Oke teman-teman, segitu dulu perbedaannya. Sampai jumpa di video berikutnya.